Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Soal, channel yang bahas seputar dunia edukasi. Kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas soal dan jawaban di halaman 109 buku paket bahasa Inggris kelas 7. Nah, kita langsung saja. Di halaman 109 ada instruksinya, yaitu atau keterangannya. We will tell the qualities of the things and rooms that we really have in our school. Jadi intinya yaitu menyatakan kualitas benda dan ruangan yang terdapat di sekolah. Jadi menyatakan kualitas atau sifat-sifatnya dari benda dan ruangan yang ada di sekolah ya. Intinya itu. Kemudian ada kata-kata di sini 10 objects, decide 10 objects, room and things we really have in our school and their qualities. Jadi menuliskan 10 kualitas, baik itu ruangan atau benda yang ada di sekolah. Jadi menuliskan kualitas bisa itu 10 ya, bisa itu ruangan, bisa itu benda yang ada di sekolah. Nah, contohnya nomor 1. This is our school. It is large, clean, and green. There are many shady places. Ini adalah sekolah kita. Itu luas, bersih, hijau. Ada banyak tempat-tempat yang rindang atau teduh ya. Ini untuk contoh. Nah, sebelum kita mengisi, kita perlu mengetahui, wajib ya, atau menguasai beberapa kata sifat untuk menunjukkan kualitas. Itu kan kita membutuhkan kata sifat. Nah, contohnya sini apa ini? Rangkuman adjektif atau kata sifat yang ada di buku paket bab 5 kelas 7 bahasa Inggris ya. Ada di sana pretty, cantik, shady, teduh, tidy, rapi, messy, berantakan, dan seterusnya. Nah, sebetulnya masih banyak lagi ya. Tapi ini contoh dari kakak admin ya. Ini jangan dihiraukan nih, baikkan saja. Salah tadi ya. Belum dihapus ya. Sini ke bawah. Berikutnya, di tiap kata, entah itu kata sifat atau kata benda dan seterusnya, akan ada atau kata kerja dan seterusnya. Pasti ada namanya sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Nah, atau biasa juga kalau di soal ya, kalau nggak sinonim biasanya ditanyanya closest meaning atau arti terdekat. Jadi itu bisa sinonim, persamaan kata, bisa closest meaning atau arti terdekat. Contohnya seperti ini. Large itu kan luas ya. Spacious itu juga kurang lebih sama artinya luas ya. Nah, jadi yang mendekati lah atau yang sama gitu. Berikutnya beautiful, cantik dengan pretty juga cantik. Ini kan persamaan nih ya. Berikutnya adalah antonim atau lawan kata. Otomatis gampang kalau lawan kata yang tinggal yang berkebalikannya saja. Misalkan tidy, rapi dengan messy, itu harusnya tanda X ya. Maksudnya
Di sini harusnya tanda X, maksudnya berlawanan ya. Huge, sangat besar, dengan tiny, kecil atau sangat kecil ya. Big, besar. Antonimnya small, kecil. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus menguasai atau mengetahui kata-kata sifat perbandaraannya atau kosakata kata sifatnya ditingkatkan seperti itu. Next, berikutnya. Nah, kita ke nomor 2. Sebetulnya ini tergantung dari keadaan sekolah masing-masing ya teman-teman. Jadi tergantung dari keadaan sekolah masing-masing ya teman-teman. Di sini sebagai contoh saja. Nomor 2, Our school has 15 classrooms. Sekolah kita mempunyai 15 ruang kelas. The classrooms are comfortable for students to study. Ruang kelasnya nyaman untuk siswa belajar. Nah, sebelumnya kita juga selain kata sifat harus mengetahui aturan-aturannya. Sebetulnya sudah di video sebelumnya ya, sudah dijelaskan, tapi kita ulang lagi saja sebentar. Jadi ada subjek, ada to be. Kalau subjek itu pelakunya ya, ada I, you, they, we, saya, I, you, kamu, they, mereka, we, kita, students, siswa atau para siswa, menunjukkan banyaknya atau plural. Kemudian Lina and Dayu, Lina dan Dayu juga menunjukkan plural ya, banyak atau jamak gitu ya. Maka mereka ini, you, they, we, students, Lina and Dayu, subjeknya adalah to be-nya adalah are. Nah, kemudian untuk he, she, it dan Lina ya. He, she, it itu is, Lina juga is. Kenapa? Is karena dianggap singular atau tunggal atau satu. Lina berbeda halnya dengan yang di atas. Lina and Dayu, 2 orang ya, dianggap banyak atau plural gitu ya. Nah, berikutnya setelah subjek kemudian to be, ada kata sifatnya baru kita simpan di belakangnya. Kata-kata sifatnya yang dari halaman sebelumnya, misalkan bolehlah kita happy ya, I am happy, saya bahagia. You are pretty, subjek. To be, adjective, kata sifat. Kamu cantik. They are friendly, mereka ramah. We are polite, kita sopan. Is old, she is pretty, it is shady. Nah, itu kan, itu artinya untuk benda atau binatang, atau kata ganti lah pronounnya. Jadi the park itu bisa digantikan dengan it, nah, karena merupakan benda gitu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat, the classrooms are comfortable for students to study. Nah, lihat, the classrooms itu sama halnya dengan students ditambah s menunjukkan classrooms, ditambah s classrooms menunjukkan lebih dari satu atau banyak ya. Makanya masuk ke sini are, to-be-nya adalah are gitu ya. The classrooms are comfortable. Nah, ini yang saya kasih warna hijau ini menunjukkan kata sifatnya. Ruang-ruang kelas itu nyaman untuk belajar siswa. Jadi harus 10 kan, 10 ruangan, 10 bisa benda, bisa ruangan. Nah, ini ruangannya our school.
sekolah kita ya. Satu gitu ya. Nah, kalau yang di warna hijau itu berubah kata sifat. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Let's go. Okay. Next, number 3. Nomor 3. Nah, ini. My classroom is large, clean, complete. Therefore, we are comfortable to study. Ruang kelas saya besar, bersih, dan lengkap. Oleh karena itu, kita nyaman untuk belajar. Ini bendanya atau ruangannya. Ini kata sifatnya, ini yang diberi hijau ya, diberi warna hijau. Nah, di sini contoh saja. Ya, sesuaikan dengan sesuaikan dengan keadaan ya masing-masing sekolah ya. Next, number 4. Number 4. There are 20 tables in my rooms. There are 20 tables in my classroom. The tables are well organized. Kita sorot ini yang di garis bawah itu adalah bendanya ya. Tables, kemudian ini sifatnya. There are 20 tables. Ada 20 meja di ruang kelas saya. The tables are well organized. Meja-meja itu tersusun rapih gitu ya. Oke, itu next, number 5. Some chairs are broken in my classroom. Jadi kita bendanya itu chairs atau sifatnya broken. Some chairs, beberapa kursi, are broken in my classroom. Beberapa kursi rusak di ruang kelas saya. Jadi beberapa kursi rusak di ruang kelas saya. Ya tergantung kondisi kelas kalian ya. Kalau misalkan bagus ya some chairs atau all chairs are good in my classroom. Bisa saja. Silakan saja berkreasi. Nah, ini contoh saja. Next, number 6. Okay. The teacher Number 6 kita bacakan dulu. The teacher's office is spacious, tidy, and fragrant. It is enjoyable for the teachers. Ruang guru luas, bersih, luas, rapi, bersih, dan guru-guru enjoy gitu ya. Berada di sana. Oke. Kita untuk ininya ruangannya di teacher office, kata sifatnya spacious, tidy, fragrant, enjoyable. Nah itu yes, disesuaikan saja dengan ruang kelas di ruang guru kalian. Misalkan sempit ya bisa narrow. Misalkan berantakan, kalau berantakan sih masa ruang guru berantakan ya. Dan seterusnya. Sesuaikan saja teman-teman. Next, number 7. The schoolyard is large and well maintained, so we can play and do many activities there. Lapangan sekolah luas dan dipelihara dengan baik, jadi kita bisa bermain dan melakukan banyak aktivitas di sana. Ruangannya schoolyard, kata sifatnya large, luas, well maintained, dipelihara dengan baik. Ya disesuaikan saja, misalkan
The schoolyard is small and bla bla bla, ya terserah kalian ya, sesuaikan saja karena tadi instruksinya menyuruh kita menuliskan kualitas benda atau ruangan yang ada di sekolah kalian. Oke, next. Number 8. There is Canton School. It is small, but the food is delicious and the price is cheap. Ada kantin sekolah kecil tetapi makanannya lezat dan harganya murah tadi ya. Jadi ruangannya kantin school, kemudian kata sifatnya small kecil, delicious lezat gitu ya, cheap murah. Gimana dengan kantin kalian anak-anak, murah-murah atau sebaliknya? Tergantung dari keadaan kantin sekolah kalian ya. Kita lanjut. Atau banyak yang ngutang? Jangan ya. Number 9. Number 9. The mosque is clean and not messy. The design is beautiful. Masjidnya bersih dan tidak berantakan. Desainnya cantik gitu ya. Jadi ruangannya the mosque itu masjid ya. Atas sifatnya clean, bersih. Messy kan berantakan. Kalau not messy berarti ya tidak berantakan ya. Atau bisa kalian clean and tidy, bisa clean and neat, bisa ya. Neat juga rapi ya. Tidy rapi, neat rapi, bisa saja di sini. The design is beautiful. Nah, desainnya cantik tuh. Sesuaikan dengan masjid di tempat kalian atau apalah, ruangannya bebas. Bisa diganti ya. Ini mencontoh saja. Tapi saya yakin kalau masjid rata-rata bersih dan tidak berantakan ya. Tempat ibadah. Next. Number 10. Number 10. The parking lot is spacious and well organized. Many cars and motorcycles park there. Tempat parkir luas dan tersusun rapi, maksudnya dikelola dengan baik gitu ya. Many cars and motorcycle park there. Banyak mobil dan motor parkir di sana. Jadi parking lot bisa parking area, parking lot bisa. Ini ruangannya atau bendanya, kemudian kata sifatnya spacious dan well organized. Oke, next. Sudah ya. Itu contoh 10. Atau misalkan kalian mau 11 boleh. Ya terserah kalian ruangannya atau bendanya apa gitu ya. Kata sifatnya, nah ini kata sifatnya penting nih. Kalian harus hafal atau minimal tahu ya, memahami ya. Okay, next. Oke. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, jangan lupa subscribe. biar kakak admin bersemangat bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Itu dari kak admin itu saja. Thanks and have a nice day.